Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Igul Majid Ramadan dengan 3 digit akhir 046. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai inverter wave dari mata kuliah Sistem Pengendali Elektrik. Ini kita next. Nah, pertama-tama itu adalah itu pengantar lagi buat merefreshing atau teman-teman apa itu Arduino Mega. Nah, Arduino Mega ini adalah papan microcontroller yang menggunakan Atmega 2560. Sebagai inti pemrosesannya, dia dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan banyak input dan output. Papan ini memiliki 54 pin digital, 16 pin analog, serta 4 port komunikasi serial UART yang memungkinkan pengolahan data dari banyak sensor dan aktuator secara bersamaan. Dengan kapasitas memori flash sebesar 256 kilobyte, SRAM 8 kilobyte, dan EEPROM 4 kilobyte. Arduino Mega ini mampu menampung program yang cukup besar dan kompleks. Karakteristik ini menjadikan Arduino Mega sangat sesuai untuk sistem otomasi, robotika, dan pengendalian mesin yang membutuhkan struktur program panjang dan stabil. Nah, dari sisi penggunaan, Arduino Mega unggul dalam kemudahan pemrograman dan kompatibilitas perangkat keras karena menggunakan Arduino IDE dan mendukung berbagai shield Arduino. Tegangan operasinya yang umum adalah 5 volt, memudahkan integrasi dengan komponen elektronika konvensional tanpa rangkaian penyesuaian tambahan. Arduino Mega banyak dimanfaatkan dalam lingkungan pendidikan, laboratorium, dan prototipe industri karena sifatnya yang andal, dokumentasi yang lengkap, serta komunitas pengguna yang luas sehingga mempermudah proses pengembangan dan pemecahan masalah menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Lalu yang kedua ada ISP32S2 Mini, yaitu merupakan papan microcontroller berbasis chip ISP32S2 yang menggabungkan kemampuan pemrosesan 32 bit dan konektivitas nirkabel dalam satu modul berukuran ringkas. Microcontroller ini menggunakan prosesor Tensilica LX7 dengan kecepatan hingga 240 MHz dan dilengkapi Wi-Fi 2,4 GHz sehingga sangat mendukung aplikasi berbasis IoT, Internet of Things. Selain itu, ESP32S2 Mini menyediakan berbagai fitur peripheral seperti ADC, PWM, SPI, I2C, dan UART yang memungkinkan komunikasi dengan beragam sensor dan modul eksternal meskipun jumlah pin GPIO relatif terbatas. Dalam penerapannya, ESP32S2 Mini menonjol pada efisiensi daya, kecepatan pemrosesan, dan kemampuan komunikasi dari kabel serta integrasi tanpa modul tambahan. Papan ini dapat diprogram menggunakan Arduino IDE maupun ESP IDF, sehingga fleksibel bagi pengguna pemula maupun tingkat lanjut. Karena ukurannya yang kecil dan fitur Wi-Fi bawaan, ESP32S2 Mini banyak digunakan pada sistem monitoring jarak jauh, smart device, wearable, serta aplikasi otomasi berbasis jaringan yang membutuhkan konektivitas internet secara langsung. Nah, di sini ada datasheet Arduino Mega. Yang pertama di sini adalah ada arsitekturnya yaitu 8 bit RTR. Nah, di sini clock speed itu sampai 16 MHz, tegangan operasinya 5 volt, tegangan inputnya itu 7 sampai 12 volt. Digital I/O pins itu 54 pin, digital I/O dengan PWM itu ada 15 pin, analog input ada 16 pin, memory flash 256 kilobyte. Lalu di sini ada SRAM 8 kilobyte, EEPROM-nya ada 4, 4 kilobyte, UART-nya 4 port, I2C-nya 1 port, SPI 1 port, arus per IO-nya 20 mA, frekuensi PWM-nya 490 atau ya 980 Hz. Itu, teman-teman. Lalu di sini ada pin out Arduino Mega 2560. Di sini untuk digitalnya itu ada D0 sampai D53 dan 54 pin. Lalu PWM pin itu ada D2 sampai D13, lalu D44 sampai D46. Lalu untuk analog input A0 sampai dengan A15, ada 16 pin untuk analog input. Lalu untuk UART D0 D1 untuk serial 0, D14 sampai 15 untuk serial 3, D16 sampai 17 serial 2, D18 sampai 19 serial 1.
Lalu ada ITC-nya, itu ada STA-nya, ada SCL juga, SPI, NCL, MISOM, MOSIS, TK, SS. Dan untuk power pin-nya itu ada 5, ada 3,3, ada ground-nya, ada V-input-nya, ada reset sama kristal osilator. Itu 16 MHz. Lalu di sini ada datasheet ESP32 S2 mini. Kalau dilihat ya teman-teman. Di sini arsitekturnya 32 32 bit ekstensa ekstensa LX7, lalu clock speed itu hingga 240 MHz, tegangan operasinya itu cukup kecil 3,3 volt, lalu memori internalnya itu 320 kilobyte SRAM, lalu RAM-nya itu 128 kilobyte, untuk flashnya itu ada 4 sampai 8 megabyte, lalu WiFi-nya itu udah 2,4 GHz. Di sini GPIO-nya itu kurang lebih ada 27 sampai 43 tergantung board. Lalu untuk ADC-nya sih ada 20 channel, 12 bit, USB-nya itu native, USB OTG. Lalu komunikasinya itu ada I2C, SPI, UART sama I2S. Lalu PWM itu ada itu hingga 16 channel. Frekuensi PWM itu sampai 40 MHz. Lalu keamanan ini ada AES, SHA, RSA, Secure Boot, Flash Encryption. Nah, lalu di sini ada pinoutnya, di sini ada power 5 volt, 3,3, ada ground juga. Di sini ada enable-nya. Lalu GPIO-nya itu di 0 sampai 21, lalu ada GPIO di 33 sampai 38. Lalu untuk UART ada TX, RX, tergantung buat juga teman-teman. Nah, itu sih ada SD sampai SCL, lalu SP-nya ada CLK, MISO, MOSI, CS. Lalu untuk I2S-nya ada GPIO 4, 5, 6, 7. ADC-nya ada GPIO 1 sampai 20 untuk ADC dan ADC 2. Lalu untuk touch sensornya itu GPIO 1 sampai 14. Lalu USB datanya DPS dan DMIN internal tanpa chip USB eksternal. Lalu PWM semua GPIO yang mendukung fungsi output. Nah, lalu sini adalah modulasi sinyal sine wave. Modulasi sinyal sine wave adalah proses mengubah satu atau lebih parameter dari sinyal pembawa atau carrier berbentuk gelombang sinus sesuai dengan informasi atau sinyal pesan yang ingin dikirim. Sinyal pembawa ini biasanya memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sinyal informasi. Tujuan utama modulasi adalah agar sinyal informasi dapat ditransmisikan secara efisien melalui media komunikasi, mengurangi gangguan noise, maaf teman-teman, serta menyesuaikan sinyal dengan karakteristik kanal transmisi. Dalam konteks ini, gelombang sinus dipilih karena sifatnya yang stabil, periodik, dan mudah dianalisis secara matematis. Nah, lalu pada modulasi sine wave, parameter yang dapat dimodulasikan meliputi amplitudo, frekuensi, dan fasa dari gelombang sinus. Jika amplitudo pembawa diubah sesuai sinyal informasi, proses tersebut disebut amplitude modulation atau EM. Jika frekuensi pembawa yang diubah disebut frekuensi modulation atau FM. Sedangkan perubahan pada fase pembawa dikenal sebagai phase modulation, PM. Modulasi jenis ini banyak digunakan dalam sistem komunikasi analog maupun digital, teman-teman. Seperti siaran radio, sistem audio, komunikasi nirkabel, dan berbagai aplikasi elektronika serta mampu membawa informasi dengan lebih andal dibandingkan pengiriman sinyal tanpa modulasi seperti itu. Lalu di sini kita ada rangkaian LC filter adalah rangkaian penyaring sinyal yang tersusun dari induktor L dan kapasitor C yang berfungsi untuk melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu dan meredam frekuensi lainnya. Prinsip kerja dari si LC filter ini didasarkan pada sifat induktor yang menahan perubahan arus dan memiliki impedansi tinggi pada frekuensi tinggi, serta kapasitor yang menahan perubahan tegangan dan memiliki impedansi rendah pada frekuensi tinggi. Dengan mengombinasikan kedua komponen ini, LC filter mampu memisahkan atau memurnikan sinyal berdasarkan frekuensinya, sehingga
banyak digunakan dalam sistem elektronika dan komunikasi. Nah, dalam penerapannya LC filter dapat dalam penerapannya LC filter dapat dikonfigurasikan menjadi beberapa jenis, seperti low pass filter untuk melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Ada high pass filter untuk melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Kita ada band pass, band stop filter untuk melewatkan atau menolak rentang frekuensi tertentu. Frekuensi karakteristik atau frekuensi resonansi hasil filter ditentukan oleh nilai induktansi dan kapasitansi yang secara sistematis dinyatakan dengan rumus seperti ini ya teman-teman. Lalu karena tidak menggunakan elemen resistif sebagai komponen utama, LC filter memiliki rugi daya yang kecil dan efisiensi tinggi, sehingga sering digunakan pada rangkaian satu daya, pengkondisian sinyal, dan sistem komunikasi frekuensi tinggi. Langsung kita buat project. Coba-coba boardnya kita sesuaikan. Jika sudah, kita finish. Nah, langsung nih combine CPP-nya. Ini ini sudah di prom ya posisinya teman-teman. Buatkan program kontrol PWM untuk motor DC. Nah, kita tunggu nih ya teman-teman. Kita build dulu. Nah, oke, di sini kita coba untuk praktikumnya teman-teman. Di sini ada sine wave. Kita coba menggunakan 51 Hz. Kita duty cycle-nya di 50% teman-teman. Ya, berdasarkan grafik oscilloscope-nya itu seperti ini teman-teman. Untuk posisi apa yang atas itu ya channel satu yang tidak kita gunakan, kita menggunakan yang channel 2 gitu teman-teman. Nah, ini kita coba menggunakan channel 0 teman-teman. Nah, kita auto kan. Sekarang nomor auto. Nah, udah mulai terlihat jelas ya teman-teman di sini. Sebelum di filter yang atas teman-teman masih banyak kriak yang kasar teman-teman. Setelah difilter akan menjadi lebih halus teman-teman.
Oke, jadi yang kedua ini akan melakukan percobaan Arduino Mega menggunakan 2560. Untuk percobaannya kita melakukan melakukan sebuah percobaan. Nah, kita coba ya teman-teman. Kita coba 10 percobaan ini teman-teman. Kita masuk ke skenario pertama. Oke, itu teman-teman. Percobaan ketiga di sini 10 kHz, 100 Hz. Ini percobaan keempat menjadi seperti ini ya grafiknya teman-teman. Kita coba percobaan ke-8, percobaan ke-9, dan terakhir percobaan ke-10. Kita lihat teman-teman. Nah, kita lanjut. Kita menggunakan WMOS, percobaan yang ketiga. Bisa kita lihat ya teman-teman. Kita yang pakai beban untuk variasi pertama itu bisa kita lihat sesuai yang ada di itu ya teman-teman. 15, 50, 80. Variasi ketiga 20, 100, 20%. Variasi keempat kita coba nih teman-teman. Variasi kelima coba lagi teman-teman. Variasi keenam 30, 50, 70%. Kita lanjut lagi percobaan selanjutnya. Dan percobaan 9 bisa kita lihat. Dan variasi terakhir 75, 30, 75, 80% teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, mungkin pembawaan yang masuk kurang baik. Saya ucapkan terima kasih untuk menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.